Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ragis Nurhalisya Permana dengan NIM 241111320014. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi dengan dosen pengampu, Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Kita mulai dari anatomi sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Pada sistem reproduksi pria, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria genitalia externa, yaitu alat kelamin bagian luar. Genitalia externa atau alat kelamin bagian luar pria yaitu terdapat penis dan ada skrotum, yang di skrotum itu terdapat testis, epididymis, dan sebagian permukaan vas deferens. Yang pertama saya bahas di organ reproduksi pria, genitalia externa atau alat kelamin luar yaitu penis. Penis dilalui oleh sebagian dari uretra yang bekerja sebagai jalannya sperma maupun untuk ekskresi urin. Ereksi penis penting apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap rangsangan seksual. Selanjutnya, yang terakhir dari organ reproduksi pria, genitalia externa, yaitu adalah skrotum. Skrotum adalah bangunan seperti kantong yang tertutup oleh kulit dan merupakan tempat bergantung penis. Skrotum dibagi oleh septum yang terdiri dari jaringan fibrosa menjadi 2 ruangan yang masing-masing berisi 1 testis, 1 epididymis, dan bagian permukaan vas deferens. Ini yang aku sebut tadi, skrotum, di dalamnya ada testis, epididymis, dan bagian permukaan vas deferens. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya ada bagian yang di dalam skrotus tadi, yaitu testis. Testis baru akan berfungsi penuh sampai ada rangsangan oleh glandula pituitaria anterior pada saat pubertas. Testis diselubungi oleh kapsul pelindung fibrosa yang disebut tunica albuginea dan ditutup lagi oleh membran serosa yang disebut tunica vaginalis, yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak secara bebas di dalam skrotum. Selanjutnya adalah organ reproduksi pria, genitalia internal. Di dalam organ reproduksi pria, genitalia internal, ada epididymis, ductus ejaculatorius, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan glandula bulburetalis. Lalu di organ reproduksi pria, genitalia internal, yaitu ada terdapat epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Jadi dari bawah situ nanti dia kalau spermanya sudah matang dia bergerak ke vas deferens. Lalu ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius berjalan melewati prostat dan bertemu dengan uretra, menghubungkan vasa deferensia dengan uretra. Dan ductus ejaculatorius itu sudah saya tunjuk yang warna biru itu, terus ditunjuknya ke yang agak warna merah. Nah, itu adalah ductus ejaculatorius. Vas deferens atau ductus deferens berbentuk tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra pars prostatica. Jadi dari bawah itu, dari epididymis, dia itu mengangkut spermatozoa masuk ke vas deferens, ke spermatozoa, lalu ke uretra pars prostatica. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur. Panjangnya 5 cm dan terletak di antara dasar vesika urinaria dan rektum. Fungsi vesicula seminalis adalah mensekresi cairan yang kental berwarna kekuningan yang ditambahkan pada sperma untuk membentuk cairan seminal.
Kalau di gambar sudah terlihat itu kalau vesicula seminalis itu yang terdapat warna ungu dan dia bentuknya seperti kantong yang panjangnya 5 cm. Prostat gland atau kelenjar prostat mengelilingi bagian atas uretra dan terletak dalam hubungan langsung dengan cervix vesica urinaria. Prostat tersusun atas jaringan kelenjar dan serabut-serabut otot involunter dan berada di dalam kapsul fibrosa. Jaringan otot prostat berfungsi untuk membantu dalam ejakulasi. Cowper's gland atau bisa disebut juga sebagai glandula bulburetalis. Organ ini merupakan kelenjar kecil berwarna kuning terletak tepat di bawah prostat. Glandula bulburetalis mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah penis masuk ke dalam vagina. Jadi kalau yang digambar itu kelenjar bulburetalis itu berwarna kuning. Sudah saya tunjuk juga. Selanjutnya ada saluran pengeluaran sistem reproduksi pria, yaitu ada vas deferens, testis, epididymis, lalu yang akan dikeluarkan dari uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi wanita. Kita langsung saja. Yang pertama saya akan membahas organ reproduksi wanita, genitalia externa. Di dalam organ reproduksi wanita genitalia externa terdapat mons pubis atau mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, bulbus vestibuli, kelenjar skena, kelenjar Bartolini, introitus vagina dan hymen, dan yang terakhir perineum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mons pubis atau bisa disebut juga sebagai mons veneris adalah bagian yang menonjol di atas simfisis dan ditutupi oleh rambut pada wanita yang telah pubertas. Daerah ini sebagai bantalan karena mengandung banyak jaringan lemak. Jadi itu di gambarnya sudah saya ada tunjukkan mons pubis atau mons veneris. Teman-teman sekalian bisa lihat. Selanjutnya ada labia mayora. Organ ini merupakan dua lipatan membulat besar terdapat pada sisi kiri dan kanan. Daerah ini mengandung banyak jaringan lemak dan sebasea, kelenjar keringat dan kelenjar bau. Bentuknya lonjong mengecil ke bawah. Jadi bagian labia mayora itu kalau digambar itu yang warna pink terdapat pada ada di sisi kiri dan ada terdapat di sisi kanan. Ada labia mayora, ada labia minora. Labia minora merupakan dua lipatan tipis dari kulit yang berwarna merah muda, terletak di sebelah dalam labia mayor pada sisi kiri dan kanan. Organ ini halus, tidak tertutup oleh rambut, tetapi mengandung sejumlah glandula sudorifera dan glandula sebasea. Jadi kalau digambar itu, labia minora itu yang warna agak biru yang terdapat di dalam labia mayora yang warna pink. Begitu ya teman-teman. Ada klitoris, analog dengan penis, merupakan bangunan kecil yang sangat sensitif dan erektil, yang juga disebut sebagai tunggul erektil. Besarnya kira-kira sebesar kacang ijo, banyak pembuluh darah dan saraf, serta ditutupi oleh preputium clitoridis. Jadi kalau digambar itu, klitoris itu yang berwarna agak orange ya teman-teman sekalian. Ada vestibulum, organ ini berbentuk lonjong, mengecil ke bawah. Vestibulum merupakan tempat bermuaranya 6 lubang alamiah, yaitu orificium uretra, kelenjar skena kurang lebih 2,5 cm di bawah klitoris, introitus vagina, dan kelenjar Bartolini. Jadi kalau yang kita lihat di gambar itu vestibulum itu yang berwarna toska. Yang bermuara itu ada 6 lubang alamiah, yaitu orificium uretra. Itu ada orificium uretra yang warna agak orange juga di bawah klitoris. Terus ada kelenjar skena, ada introitus vagina. Introitus vagina itu yang berwarna toska, di bawahnya lagi dari orificium uretra externa. Terus ada kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini itu kalau digambar itu ostium glandula vestibularis mayor.
Yang di dekat oleh hymen itu introitus, vagina atau orificium introitus. Terus ada kelenjar Bartolini yaitu ostium glandula vestibularis major atau kelenjar Bartolini itu di dinding-dindingnya di samping-sampingnya dari yang warna orange itu dari orificium introitus. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada bulbus vestibuli. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah. Sebagian tertutup oleh musculus ischio-cavernosa dan musculus constrictor vagina. Pada saat persalinan sering tertarik ke atas ke arah arcus pubis dan bagian bawah yang melingkari vagina sering mengalami cedera, hematoma vulva atau pendarahan. Kelenjar skene, organ ini terdiri dari 2 buah, terletak di kiri dan di kanan di bawah orificium uretra. Kedua tubuli skene berjalan sejajar uretra sepanjang kurang lebih 6 mm dan bermuara pada kedua sisi orificium uretra, ostium uretra eksterna. Jadi kalau kelenjar skene itu digambar dia agak di bawah orificium uretra ya guys, ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ada kelenjar Bartolini yang terdiri dari 2 buah, terletak di kedua sisi vagina yaitu pada ligamentum triangulare dan bermuara di kiri dan kanan dekat fossa naviculare. Salurannya kecil dan panjang sehingga mudah mengalami infeksi. Kelenjar ini terdiri dari glandula racemosa, menyekresi mukus yang berfungsi sebagai lubrikan saat melakukan hubungan seksual dan mempertahankan genitalia eksterna agar tetap lembab. Introitus vagina dan hymen. Introitus vagina menempati 2/3 di bagian bawah vestibulum, ditutupi oleh labia minora. Pada Virgo ditutupi hymen. Hymen merupakan suatu membran tipis berlubang dan dapat dilalui oleh darah saat menstruasi. Yang terakhir, dari organ reproduksi wanita, genitalia eksterna yaitu adalah perineum, terletak di antara vestibulum dengan anus. Organ ini memiliki konsistensi dari kaku sampai elastis. Rata-rata panjang perineum adalah 4 cm. Selanjutnya saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita genitalia interna. Organ reproduksi wanita genitalia interna terdapat vagina, uterus, tuba uterin, dan ovarium. Bagian lunak terdiri dari ligamentum, dan otot dasar panggul. Sedangkan bagian yang keras dibentuk oleh tulang kelengkang, tulang tungging, dan tulang pangkal paha. Yang pertama yang akan saya bahas di dalam organ reproduksi wanita genitalia interna yaitu ada vagina. Organ ini merupakan saluran penghubung dari introitus vagina ke uterus. Epitel vagina bersekresi untuk menjaga kelembapan vagina. Sekresi akan bertambah bila mengalami rangsangan seksual yang berguna untuk lubrikasi. Fungsi vagina yaitu tempat masuknya sperma, tempat keluarnya darah haid, dan hasil konsepsi. Lalu membantu menopang uterus dan membantu mencegah infeksi. Selanjutnya ada uterus. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau alpukat, merupakan organ berongga. Terdiri dari cervix uteri atau kolum uteri dan corpus uteri. Kita bisa lihat di gambar kalau bentuknya dari uterus itu seperti buah pir atau buah alpukat ya teman-teman. Selanjutnya ada oviduct atau tuba fallopi, terdapat dari 2 buah tuba kiri dan kanan. Masing-masing tuba berasal dari kornu uteri, berjalan ke kedua sisi dinding pelvis, kemudian membelok ke bawah dan ke belakang sebelum mencapai dinding lateral pelvis. Kedua tuba ini terletak di dalam ligamentum latum. Jadi kalau tuba fallopi ini ada 2 ya teman-teman, ada di kiri dan di kanan. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan organ yang kecil berbentuk seperti buah kenari, berwarna putih dan permukaannya bergerigi. Corpus luteum adalah jaringan parut yang terbentuk setelah folikel pecah.
Dengan demikian, korteks merupakan bagian fungsional pada ovarium. Kita bisa lihat juga di gambar itu ada bagian yang kecil berwarna putih seperti buah kenari dan permukaannya bergerigi. Sudah diperbesar juga ada gambarnya, jadi itu adalah ovarium. Selanjutnya ada payudara. Secara makroskopis terdiri dari badan atau korpus payudara, sedangkan secara mikroskopis terdiri dari satu kesatuan fungsional yaitu sel-sel acini, ductulus dan ductus. Itu juga ada gambarnya ya teman-teman untuk payudara. Yang terakhir ada panggul. Dibagi juga menjadi panggul mayor yang berfungsi untuk menjaga atau mendukung isi perut, dan panggul minor yang berfungsi untuk wadah dan tempat melekatnya organ genitalia atau organ alat kelamin. Dengan berakhirnya PowerPoint presentasi yang telah saya buat, maka berakhir juga penjelasan yang saya jelaskan anatomi sistem reproduksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan maupun kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.